jika tadi Teteh bicara kalau yang mengakui Indonesia yang pertama itu adalah Palestina, walaupun secara tidak resmi, yaitu Palestina. Kenapa tidak resmi? Karena dia menyampaikan pengakuan kedaulatannya itu pada tahun 1944, jauh sebelum Indonesia, bukan jauh sih, sekitar 1 tahunan. Ketika Indonesia dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang, Palestina langsung memberikan selamat karena begitu sekali bentuk persaudaraan negara-negara Islam yang begitu kuat dan juga saling bantu-membantu dan saling dukung-mendukung. Nah, kita bicara detailnya lagi, proses pengakuan kemerdekaan atau respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama di Mesir. Yang harus kita ketahui pertama sekali dulu, kalau detailnya adalah apa sih sebab Mesir itu mau mengakui kemerdekaan Indonesia? Kok maunya langsung nolong? Apa sih latar belakangnya atau sebabnya? Yang pertama, adanya persamaan agama. Yang kedua, banyak masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir. Yang ketiga, banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir. Yang keempat, banyak masyarakat Indonesia yang melakukan haji di Arab. Nah, setelah kita memahami latar belakang, ternyata ada kesamaan agama, ada banyak masyarakat Indonesia di Mesir, ada yang banyak beribadah di Mesir. Lalu bagaimana sih proses pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir? Yang pertama itu adanya peranan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan Zain Hasan, serta beberapa universitas yang ada di negara-negara Arab. Lalu adanya kedatangan delegasi Indonesia pertama pada 7 April 1946. Nah, ini kita diakui secara de facto. Tadi 22 Maret 1946, April langsung delegasi kita datang ke Mesir. Itu diwakili oleh Mr. Suwandi untuk menyampaikan rasa terima kasih kita yang sebesar-besarnya kepada Mesir. Lalu kita membentuk panitia pusat sebagai wakil Indonesia di luar negeri. Ibaratnya kita membentuk Departemen Luar Negeri Indonesia di Mesir. Lalu ada kunjungan dari Sultan Syahrir dan Soekarno ke Mesir. Ini juga bentuk apresiasi lagi kepada Mesir. Lalu bagaimana sih peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan Indonesia itu? Yang pertama itu ada peran organisasi Ikhwan Al-Mu'minin, pimpinan Syekh Hasan Al-Banna. Yang kedua, aksi pemuda Mesir berdemo di Kerdubes Belanda di Kairo. Nah, berikutlah tidak hanya itu, ternyata masih banyak lagi peran Mesir. Dia juga mengirimkan delegasinya atau utusannya langsung ke Yogyakarta di tengah adanya serangan agresi militer Belanda II. Masih ingat pembelajaran kelas 11? Nah, itu atas nama Abdul Mu'in untuk menyampaikan pengakuan Mesir. Yang kedua, Mesir mendorong negara Liga-Liga Arab untuk ikut mengakui kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya bukan ada kedua ketiga ya, udah yang ke beberapa lagi. Ditandatanganinya perjanjian persahabatan antara Indonesia yaitu Agus Salim dan Mesir Fahmi Nohrashi Pasha. Selanjutnya Menteri Luar Negeri Mesir di bawah pimpinan Ahmad Kasyabah Pasha mengirim nota resmi ke Belanda untuk berisi permintaan dari Mesir agar Belanda bersedia menghentikan aksinya. Lalu ada aksi pemboikotan dari para buruh di pelabuhan Forsyth dan terusan Suez. Nah, kalau ini ya, jadi pelabuhan-pelabuhan bandar udara dan lain-lainnya diblokir untuk pesawat ataupun kapal-kapal Belanda. Terus ada rapat umum organisasi dan parpol di Mesir. Pada rapat umum tersebut juga dihadiri oleh Presiden Habib Bourguiba dari Tunisia dan pemimpin Maroko Al-Fasi. Nah, apa sih yang dibicarakan dalam rapat umum ini? Pemboikotan barang-barang buatan Belanda. Jadi inilah bentuk keseriusannya dari negara-negara Arab tersebut. Lalu pemutusan hubungan diplomatik Arab dan Belanda. Ada penutupan pelabuhan dan lapangan, maksudnya bandara. Dan yang terakhir ada pembentukan perangkat membantu ya, berupa alat-alat kesehatan dan menolong korban yang ada di Indonesia akibat agresi militer. Nah, selanjutnya kita lihat lagi peran si negara India. Kalau India, dia sebenarnya belum juga merdeka. Dia masih sama-sama berjuang seperti Indonesia untuk bebas dari penjajahan. Tapi karena kita dekat gitu, sama-sama negara Asia, sama-sama masih dijajah, dia mendukung proses pengakuan kedaulatan
negara Indonesia atau kemerdekaan Indonesia oleh negara-negara lain. Apa sih sebabnya India mau mengakui kemerdekaan Indonesia? Yang pertama adanya kesamaan kebudayaan. Kalian ingat submateri kita pengaruh Indonesia zaman Hindu-Buddha, lalu ada persamaan nasib. Yang ketiga ada hubungan dekat antara pemimpin negara Indonesia dan India. PM India yaitu Sir Pandit Jawaharlal Nehru dan Muhammad Hatta itu adalah merupakan sahabat yang dekat. Lalu bagaimana sih proses India atau Indonesia mendapatkan kedaulatan atau dukungan dari India? Yang pertama itu adanya semangat dari pelajar Indonesia di India. Pelajar ini tergabung dalam PPI, Persatuan Putra Indonesia di India. Tujuannya membela proklamasi negara dengan mendesak para pemimpin India untuk mengakui negara Indonesia sebagai negara yang berdiri dan berdaulat. Nah, selanjutnya ada diplomasi Sahrir. Ini mengadakan perjanjian bantuan kepada India. Indonesia diwakili oleh Sahrir, sedangkan India oleh KL Punjabi mengirim padi pada tanggal 20 Agustus 1946 di pelabuhan Cirebon, Probolinggo, dan Banyuwangi. Setelah itu nanti Nehru mengundang Mesir dan Hatta ke Delhi. Jadi kalau nggak salah itu ada 500.000 ton. Ya, selanjutnya ada konferensi Inter-Asia Relation. Ini juga tujuannya mendukung kemerdekaan atau pengakuan kedaulatan Indonesia. Terus ada diplomasi Hatta. Ini waktu itu karena saking dekatnya Hatta mau minta bantuan persenjataan, tapi karena tadi Indonesia masih bukan Indonesia dan India karena masih dijajah oleh Inggris, jadi tidak dapat membantu dalam bentuk persenjataan. Lalu peran India untuk mendukung kemerdekaan, apa saja yang dilakukannya, apa saja bentuk keseriusannya. Satu, mengirimkan obat-obatan ke Indonesia karena Indonesia telah membantu 500.000 ton padi, lalu dikasih obat-obatan dan pakaian. Lalu 31 Juli 1947 India dan Australia mengajukan masalah Indonesia Belanda ke PBB untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda. Lalu diadakannya konferensi New Delhi yang lagi-lagi itu membahas masalah Indonesia dan Belanda, tapi ini lebih mendukung Indonesia, mulai dari pengembalian Republik Indonesia ke Yogyakarta, pembentukan pemerintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan politik luar negeri, penarikan tentara Belanda, ya intinya mendukung sepenuhnya untuk Indonesia. Nah, sekarang kita lihat lagi Australia. Kenapa sih Australia juga mau mengakui kemerdekaan ini? Sebenarnya ada sih negara-negara lain, tapi Mesir, India, Australia, dan PBB itu menjadi garis besar bantuan yang paling menonjol di antara pengakuan-pengakuan negara lain. Australia ya, kenapa mau mengakui? Karena yang pertama adanya hubungan baik antara Australia dan Indonesia yang dimulai sejak penjajahan Jepang. Yang kedua, persamaan tujuan, sama-sama ingin menyingkirkan atau mengusir Jepang. Jadi kemungkinan di sini Australia juga takut dijajah oleh Jepang. Proses pengakuannya atau mendapatkan kedaulatan dari Australia, yang pertama adanya peran tawanan Belanda yang dibawa ke Australia. Jadi di sini tujuan Belanda datang ke Australia itu dilaporkan oleh para buruh itu ternyata untuk menyimpan senjata untuk menggempur Indonesia. Yang kedua ada yang B boleh, kedua boleh ada peristiwa Black Armada. Di sini dimulai ketika buruh pelabuhan asal Indonesia mendengar kabar tentang berita proklamasi. Salah satu buruh bernama Tuk Liwon, usianya 20 tahun, menyampaikan kemerdekaan kepada rekan-rekannya dan sesama buruh dan berjanji memberikan kemerdekaan. Jadi baik buruh Indonesia atau Australia nanti dia memboikot aktivitas pelabuhan dan tidak mau bekerja untuk Belanda. Yang ketiga adanya kunjungan Sultan Syahrir ke Australia. Ini dikarenakan dukungan Australia. Jadi dia memberikan pidato resmi kayak bentuk terima kasih gitu. Yang selanjutnya adanya aksi boikot terhadap 6 kapal Belanda di Brisbane 24 September 1945. Lalu adanya peran organisasi Indonesia Politik Exile Association ya, menghimbau untuk melancarkan pemboikotan terhadap seluruh kapal. Ya, intinya kalau di Australia ini kita cuma harus menekankan pada Black Armada di mana semua buruh
dan juga orang-orang Indonesia ataupun Australia itu sepakat untuk tidak mau membantu ataupun tidak bekerja dengan Belanda. Lalu peranan Australia ini ada inisiatif Partai Komunis Australia yang dipimpin oleh komunis dari Serikat Buruh di seluruh pelabuhan melarang pemuatan kapal Belanda yang mau ke Indonesia. Jadi memang Australia kesannya sangat melindungi Indonesia. Lalu adanya Dewan Federasi memutuskan permogokan menyeluruh untuk kapal Belanda di Australia. Nah, jadi intinya mogok sih, mogok massal. Lalu adanya 28 September 1945 pekerja pelabuhan Sydney menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Belanda. Yang Oktober 1945 memfasilitasi lebih dari 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia yang ada di Australia kembali. Jadi dikembalikan, ikut memboikot, dan terakhir ini India dan Australia mengajukan masalah Indonesia ke Belanda. Jadi intinya nanti juga dia berperan dalam KTN atau Komisi 3 Negara. Terakhir kita bahas tentang PBB. Kalau PBB ini perannya yang pertama ya kontak Indonesia dengan PBB. Itu 14 Agustus 1947 Sultan Syahrir mengajukan beberapa hal, yaitu pengajuan usul agar Belanda menarik pasukan di Indonesia karena menurut perundingan akan sulit dilakukan jika salah satu pihak masih mengedepankan senjata atau pistolnya. Yang kedua, mengakhiri berbagai pelanggaran yang menghentikan pertempuran dan dibentuk komisi pengawas. Peran PBB sendiri ya. Tanggal 1 Agustus 1945 mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak menghentikan tembak-menembak. Lalu 4 Agustus ini mengeluarkan pemerintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan. Lalu 7 Agustus membahas masalah Indonesia dan Belanda dalam agendanya. Lalu tanggal 25 Agustus ini menerima usul AS untuk membentuk Komite Jasa Baik. Lalu 28 Januari 1949 mengeluarkan resolusi yang satu mendesak Belanda untuk segera bersungguh-sungguh menghentikan operasi militer, yang kedua mendesak Belanda untuk membebaskan dengan syarat, yang ketiga menganjurkan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan. Selanjutnya sebagai tambahan dari putusan itu membentuk komisi KTN dan UNCI. Yang terakhir itu Indonesia pada akhirnya menjadi anggota PBB 28 September 1950. Oke, kita akhiri dulu pembahasan kita hari ini. Kalau Teteh ada salah penjelasan silahkan ditanyakan. Kita lanjutkan ke pembelajaran